Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali murojaah kita dari kitab Durusul Lughah li Ghairi Natigina Biha jilid yang kedua. Kita sampai di pelajaran yang ke-16. Murojaah dari pelajaran yang ke-16. Apa yang sudah kita pelajari di sini? Kita pelajari 3 permasalahan pokok yang penting untuk dimurojaah, yaitu fi'il, wazan, af'ala, fa'la, atas kata sifat wazan af'ala, fa'la. Af'alu, fa'la. Af'alu, fa'la itu contohnya dalam warna. Ahmaru, hamra, akhdaru, khadra. Af'alu itu buat mudzakkar, fa'la itu buat muannasnya. Itu yang akan kita lihat nanti. Kemudian amr, ini bacanya amr, amru. Apa maksudnya? Nanti akan kita lihat. Kemudian akhar, ukhra, akhar mudzakkar, ukhra muannas. Taib. Kita telah mempelajari pada jilid yang pertama beberapa kata yang menunjukkan warna, al-laun. Contohnya aswad, ahmar, asfar. Aswad artinya hitam, ahmar merah, asfar kuning. Ini buat benda yang mudzakkar, misalkan buku warna merah, kita gunakan ahmar. Bagaimana kalau bendanya muannas sekarang? Sekarang kita lihat bentuk mufrad muannasnya, polanya berubah menjadi fa'la. Kalau benda yang berwarna putih itu mudzakkar, kita katakan abyad. Tapi kalau benda yang berwarna putih itu adalah muannas, kita katakan baydha. Misalkan buku putih, maka kita katakan abyad. Tapi kalau tembok sekolah putih, sekolah itu putih, maka kita gunakan baydha. Itulah kenapa kita katakan hajar aswad. Karena hajar itu mudzakkar, maka kita pilih aswad. Tandanya hajar itu muannas, maka kita katakan sauda. Makanya kita katakan habbatus sauda. Padahal sauda dengan aswad artinya sama. Kita katakan habbatus sauda karena habbatun itu muannas, ada ta marbutohnya. Ahmar muannasnya hamra dan seterusnya. Itu juga warna-warna yang lain. Ini sebagian saja. Intinya wazan polanya harus pahami af'alu mudzakkar, fa'la muannas. Kemudian isim alam. Isim alam itu nama orang. Zaid, Umar, Fatimah, Aisyah, dan seterusnya. Salah satu dari nama yang perlu kita tekankan adalah nama Amr. Amr bin Al-As misalkan. Dia ditulis dengan waw yang tidak dibaca. Waw ini nggak kebaca dia. Amr. Kenapa? Kalau nggak dibaca ngapain ditulis? Hal ini dilakukan untuk membedakannya dari Umar. Karena kalau nggak ada harokat, bingung membedakan mana Amr, mana Umar, begitu. Maka oleh orang Arab ditambahkanlah wawu di belakangnya. Biasanya wawu ini ditulis kecil biasanya. Namun demikian wawu tersebut dihilangkan dalam bentuk mansub. Tapi kalau mansub, dia dirubah, tidak lagi ada wawunya karena pelafalannya sudah berubah. Misalkan Amr kalau dalam keadaan mansub, ra'aitu amron, maka jadi fathah di sini. Wawunya dibuang, jadi biasa dia ada alif, tambahkan fathah. Kenapa wawunya dibuang dalam kondisi mansub? Karena Umar, kalau dalam kondisi mansub, Umaro jadinya, bukan Umaron. Ingat, Umar itu termasuk apa? Termasuk mamnu minas saraf, ala wazan fu'alu, al-adal, merajah kembali nanti pembahasan mamnu minas saraf. Taib. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu akhir. Akhir artinya lain, yang lain. Bukan akhir kalau akhir terakhir. Akhir artinya yang lain. Saya membaca buku yang lain misalkan. Kalau benda yang kita sebutkan adalah mudzakkar, maka kita katakan akhir. Buku misalkan. Akhir kita katakan. Tapi kalau benda yang kita sebutkan adalah muannas, maka kita katakan ukhra. Mobil misalkan, kita katakan ukhra. Madrasah, madrasatun. Nah, kita katakan ukhra. Maka salah kalau kita mengatakan madrasatun akhar. Yang benar adalah madrasatun ukhra. Taib. Itu dia materi dari pelajaran yang ke-16. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang ke-17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.